Yo, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, kita belajar kembali firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saudara sekalian, pernah mendengar atau menyaksikan, melihat orang-orang Kristen yang melayani Tuhan, yang sibuk dalam pekerjaan Tuhan, dan itu menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan dalam kehidupan mereka. Sehingga kita melihat bahwa orang-orang Kristen ini begitu bangga dengan rutinitas pelayanan mereka. Saya melihat bahwa ada sebagian gereja yang membiasakan umatnya, ya, sebagian gereja, ya, bukan semua, sebagian gereja yang membiasakan umatnya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lebih utama daripada mendorong atau memaksa umatnya atau umat Kristen ini untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Gereja-gereja yang saya perhatikan, ya, dari kecil sampai sekarang, saya sudah lansia, itu ada kesibukan kur, ya, choir, paduan suara, ada kesibukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat lingkungan, rapat-rapat rayon, pertemuan-pertemuan paroki, ada sibuk rapat-rapat perayaan-perayaan hari-hari besar, apa itu Natal, apa itu Paskah, sibuk kebaktian-kebaktian ritual, ya, seremoni, dan sibuk melakukan donasi-donasi dan pekerjaan-pekerjaan charity, karitas. Sebenarnya itu tidak dilarang, itu baik dan sangat bagus. Tetapi persoalannya ketika paduan suara, choir di gereja, lalu aktivitas-aktivitas donasi, aktivitas-aktivitas diakonian, aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas yang bersifat kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan sosial, tetapi dibalut dengan agama, dengan gereja, itu membawa umat, saya perhatikan, itu bangga dengan pekerjaan itu, dan akhirnya saya melihat bahwa umat tidak cukup mau untuk membaca Alkitab. Tidak mau. Ya, membaca Alkitab itu bukan sebuah pekerjaan yang rutin. Merenungkannya itu bukan pekerjaan yang rutin. Apalagi kalau umat, ya, jemaat sudah sibuk bekerja. Jadi dia dialihkan dari kesibukannya bekerja, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, dan itu dibungkus dengan ritualisme, rutinitas. Dan itu akibatnya membuat jemaat merasa bahwa itu sudah baik, itu sudah benar. Jadi tidak ada lagi kerinduan untuk memaksa jemaat itu membaca Alkitab, merenungkannya. Dan ini gereja banyak begini. Banyak banget. Apalagi sekarang. Gereja tampil dalam sosial media dan sebagainya, ya. Nyanyi-nyanyi, pujian penyembahan. Itu baik, bagus. Tapi kalau umatnya atau pelaku pelayanan itu tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, saya bilang ini bahaya. Maka tidak heran, ya, Tuhan sudah bernubuat di kitab Wahyu bahwa di akhir zaman, di Matius juga, bahwa penyesatan itu memang harus terjadi. Penyesatan itu memang ada. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Kenapa?
kita bisa tersesat? Karena kita tidak baca Alkitab. Yang tersesat siapa? Yang tersesat yang umat, jemaat, orang-orang Kristen, orang-orang gereja. Kalau orang di luar Kristus, tidak usah pusing kita, karena dia memang bukan anak Tuhan. Kalau mereka tersesat, ya memang harus tersesat karena di luar Tuhan. Tetapi kita yang sudah mengenal kebenaran dan sudah ditebus dengan darahnya yang mahal itu, kita kok bisa tersesat? Jadi sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita bingung. Kenapa? Karena kita tidak membaca Alkitab, tidak merenungkannya. Karena seharusnya kalau kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita minta Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita, maka Roh Kudus itu akan datang dan memberikan kita pengertian. Amin. Memberikan kita pemahaman. Dan inilah yang terjadi di zaman akhir ini. Dan semakin banyak. Gereja-gereja yang begitu bangga dengan kegiatan-kegiatan rutinitas, kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi tidak memaksa jemaatnya membaca Alkitab. Minimal jemaat itu membaca Alkitab sampai selesai 1 kali. Membaca Alkitab dan merenungkannya. Minimal setiap hari jemaat itu mendapatkan rema dari membaca Alkitab. Mendapatkan pewahyuan, revelation dari merenungkan Alkitab. 1 hari. 1 kali sehari. Minimal. Tapi kita melihat jemaat begitu bangga dengan pelayanan-pelayanan diakonia, kunjungan orang sakit, kunjungan ke penjara, kunjungan ke panti jompo, panti ureda, ke panti asuhan, panti sosial, kunjungan-kunjungan ke penjara. Itu nggak salah, tetapi kalau orang yang melakukan pelayanan seperti itu tidak didasari kekuatan dalam membaca merenungkan firman Tuhan, semuanya omong kosong. Karena keselamatan itu dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak merenungkan firman itu siang dan malam, tidak mungkin kita berhasil, tidak mungkin kita selamat. Untuk mengerjakan keselamatan itu, ketika Paulus menulis, ya, dia berkata kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika dia mengatakan itu, artinya keselamatan waktu kita kerjakan itu artinya kita membaca, merenungkan firman Tuhan supaya keselamatan kita itu tidak gugur. Amin. Karena iman itu harus kita jaga. Bagaimana menjaga imannya, Pak Pendeta, Pak Gembala? Kita merenungkan firman Tuhan, karena sudah dikatakan oleh Alkitab. Renungkanlah siang dan malam, supaya perjalananmu beruntung, dan engkau berhasil. Lalu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi sekarang, saya perhatikan ya, banyak sekali umat begitu bangga dengan pekerjaan-pekerjaan gereja, pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi firman Tuhannya nol. Firman Tuhannya kosong. Bangga menjadi paduan suara, menjadi bagian dari choir. Ya, pintar sekali bernyanyi, jago sekali, bagus sekali. Tapi merenungkan firman Tuhan yang nol. Banyak ini gereja-gereja seperti ini. Kunjungan ke rumah sakit, bangga. Ke penjara, bangga. Saya mengatakan, kalau engkau bangga, alangkah lebih indahnya lagi merenungkan firman Tuhan. Dibarengi dengan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan. Jadi kita tidak mungkin untuk tidak beriman. Minggu lalu,
Ketika kita mendengar perempuan sakit pendarahan itu, Alkitab bilang apa? Ia telah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Dia mendengar, dia memperhatikan bagaimana dia mendengar. Kenapa banyak anak Tuhan, bahkan pendeta, pelayan Tuhan jatuh dalam dosa? Karena perenungan firman Tuhan yang kurang, bahkan tidak ada. Pendeta banyak berkhotbah, banyak menginjil, banyak melayani ke sana kemari ke macam-macam gereja, kunjungan-kunjungan pergantian mimbar. Tetapi banyak pendeta tidak membaca Alkitab dan merenungkannya. Khotbah-khotbah yang disampaikannya adalah khotbah-khotbah yang kemarin dia sudah siapkan beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang dia ulang kembali. Tapi tidak pernah berdoa khusus, berdoa spesial untuk membawakan firman itu, merenungkannya. Itu pendeta loh, gembala sidang. Bagaimana jemaat? Itu akan turun karena rohnya itu akan menyalurkan spirit yang negatif kepada jemaat, pada umat. Ini berbahaya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ini akhir zaman, makanya terjadi banyak penyesatan. Saya tidak heran ketika Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bayangkan dari yang dipanggil itu sedikit yang terpilih. Nah, yang sedikit ini berarti mereka sungguh-sungguh menjaga iman mereka. Bagaimana mereka menjaga iman mereka? Mereka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga imannya terjaga, sehingga mereka mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Maka mereka menjadi orang-orang pilihan. Mereka menjadi gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh. Baik gadis bijaksana maupun gadis bodoh, ini akan adalah kumpulan mereka yang banyak dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, yang terpilih itu adalah gadis-gadis bijaksana. Semakin banyak kemajuan teknologi, seharusnya semakin banyak membawa umat Tuhan, orang Kristen, dekat kepada Tuhan, betul tidak? Apa susahnya sekarang kita mendownload Alkitab di HP kita, di smartphone? Betul tidak? Kita tidak perlu lagi membawa-bawa Alkitab seperti kebiasaan saya sampai sekarang. Saya membawa buku. Tetapi Alkitab sudah ada di dalam HP kita. Tetapi ini pun tidak kita gunakan semaksimal mungkin untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita malah sibuk dengan gadget kita, dengan hal yang lain. Dengan sosial media, dengan internet, dengan hal-hal yang bukan melahirkan iman. Masih bagus nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, hal-hal yang berkaitan dengan firman. Masih bagus. Tetapi hal merenungkan firman Tuhan, itu adalah hal yang lain. Karena merenungkan itu harus ada waktu khusus, harus ada waktu spesial, harus ada waktu khusus sendirian bersama Tuhan. Jadi seharusnya teknologi yang semakin maju ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita nggak perlu lagi membayar mahal membeli buku yang harganya 200.000, 150.000. Nggak perlu lagi. Kita cukup membuka smartphone kita dan di situ ada Alkitab. Kita bisa download dan merenungkannya. Alkitab bukannya direnungkan di smartphone, malah smartphone bikin dosa. Nonton yang enggak. Nonton yang bersifat cabul, mesum, dan sebagainya. Saya adalah korban daripada aktivitas gereja. Tidak ada iman. Saya korbannya. Dari kecil saya dididik
Dari SD, SMP, saya dididik. Aktif di gereja. Saya ikut KUR, paduan suara. SD, SMP. Saya di depan, teman-teman saya di belakang. Karena berjenjang itu, paduan suara itu KUR-nya, gereja. Tempat berdirinya berjenjang. Saya di depan, suara saya di depan. Dan dikasih mic. Bahkan waktu SMP saya dididik oleh suster saya, kepala sekolah saya tuh punya suster pendidik musik dan lagu, nyanyi, jadi dirigen, gitu. Dan saya bangga dengan. Sekarang apa yang kita lihat? Sama kita melihat pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, melayani. Apa kita bisa sebut? Tapi tidak merenungkan firman Tuhan. Maka kelakuannya aneh. Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Dari buahnya. Suatu ketika, waktu saya masih di jalan, kami mengundang seorang komposer musik rohani yang luar biasa, keren di zaman itu. Dan sampai sekarang lagu-lagunya didengerin orang, didengerin gereja, didengerin anak muda, dinyanyikan. Sering tampil di konser-konser rohani. Waktu kita mengundang dia khotbah di tempat kita, di persekutuan kita yang kecil, saya melihat dia pribadinya tidak charming, tidak glowing, tidak bersinar. Kata-katanya penuh dengan keraguan saat menyampaikan firman. Padahal firman itu luar biasa. Saya mendengarnya firman itu, saya aktif. Sampai sekarang saya masih ingat. Firman itu saya masih ingat. Dia bercerita tentang Daud ketika habis kematian anaknya yang akibat berhubungan zina dengan Batseba. Itu yang membuat saya teringat-ingat. Dosa. Daud seperti itu, tapi Tuhan ampuni. Itu dia menceritakannya begitu. Dan itu bisa masuk ke dalam, karena memori saya lagi merenungkan firman Tuhan banyak sekali pada saat itu. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai. Jadi waktu dia menyampaikan itu, hati saya bergelora. Tapi sayangnya, saya melihat dia penuh dengan keraguan. Sedih gak? Firman yang begitu hebat dan begitu dahsyat, tetapi penyampainya ragu. Dan terbukti apa? Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Beliau cerai, menikah kembali, dan mantan istrinya mau bunuh diri. Saya mendengar itu sedih, hati saya hancur. Dan sampai sekarang beliau sudah, ya namanya sudah berkeluarga dengan istri yang baru, untuk kembali bangkit menjadi seorang komposer, pemusik, penyanyi rohani yang handal, itu sulit. Kenapa? Karena saya sudah mendengar kabar-kabar tentang beliau pada saat beliau sering melakukan pelayanan ke sana kemari, ke berbagai daerah, bahkan ke penjara, ke segala. Begitu dikenal dan terkenal, perenungan firman Tuhannya kurang. Jadi kalau sekarang saya melihat anak-anak muda yang sebentar tampil kelihatannya berbakat dan sepertinya diurapi, lalu kemudian lenyap, ya saya nggak heran. Kenapa? Anda kalau tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan mendapatkan rema Tuhan, Anda nggak akan pergi jauh, nggak akan kemana-mana. Saya mendengar bagaimana dia untuk menjangkau. Sekarang nggak ada yang bisa menjangkau selebriti, jago-jago musik untuk menyanyikan lagu rohani. Nggak ada. Hanya dia.
Saikoji, bagaimana bisa nyanyikan lagu rohani, beliau tarik. Siapa lagi kita bisa sebut? Glenn Fredly, ya almarhum, mau nyanyikan lagu rohani, beliau tarik, beliau ajak nyanyikan lagu rohani, direkam. Itu terkenal sekali beliau ini. Dan lagu-lagunya pasti kamu, Bapak Ibu Saudara semua tahu. Tapi saya nggak mau sebut namanya. Karena nggak enak, kasihan. Saya respect banget sama beliau dahulu. Tapi ketika saya mendengar bagaimana beliau bergaul dengan para selebritis ini, yang tadinya tubuhnya nggak bertato, dia bikin tato. Supaya apa? Supaya mereka sama. Yang tadinya dia nggak merokok, dia merokok. Supaya apa? Supaya dia dapat menjangkau mereka yang merokok. Wah, saya bilang, itulah karena dia mengartikan firman Tuhan yang disampaikan Paulus apa? Aku menjadi sama dengan mereka yang lemah, supaya mereka yang lemah menjadi kuat. Menjadi sama. Jadi kalau dia merokok, dia samakan dirinya merokok, supaya dapat menjangkau mereka. Waduh, Tuhan Yesus tidak menjadi sama dengan manusia. Artinya Tuhan Yesus tidak berbuat tidak berbuat tidak berbuat dosa. Menjadi sama dengan manusia dalam hal apa? Penderitaannya. Amin. Tapi dia tidak masuk dalam perbuatan dosa manusia. Jadi Anda jangan bangga dengan seremonial, dengan upacara ya. Ini kan nanti saya upload di YouTube supaya ini gereja-gereja dengar nih, mereka-mereka yang aktif di kegiatan-kegiatan gereja, saya betul-betul disampaikan Tuhan, pesan ini begitu kuat. Saya harus sampaikan. Beberapa anak rohani saya kemarin saya kumpulin, kita bikin grup untuk menolong teman kita yang sakit kanker. Itu Tuhan ingatkan kembali. Beberapa dari mereka, kata Tuhan, tidak melayaniku, tidak melayani pekerjaanku, tidak melayani Tuhan yang mereka sembah. Mereka sibuk dengan ritual-ritual gereja. Tapi mereka tidak merenungkan firman-Ku siang dan malam. Keintiman bersamaku hilang. Oke, mereka kaya. Oke, mereka diberkati. Oke, mereka secara lahiriah. Fine. Well done. Tetapi secara batiniah, secara rohaniah, mereka tidak menjadi seperti yang aku mau, kata Tuhan. Wah, itu saya harus banyak berdoa. Dan saya memang berdoa untuk itu. Saudara tahu nggak? Ketika saya berdoa, saya merasakan doa seperti Tuhan Yesus itu mau naik ke salib waktu di Taman Getsemani. Waktu peluhnya keluar seperti darah, itu saya merasa sedih sekali, sedih. Dan saya berdoa seperti itu. Saya menangis. Setiap orang yang saya dengar dari Tuhan, bahwa mereka tidak tekun di dalam mengenal Kristus, intim dengan Kristus, merenungkan firman Kristus, saya akan menangis dalam doa saya buat dia. Saya sering sekali mendapatkan pesan itu dari Tuhan. Orang-orang yang saya kenal. Dan saya punya waktu untuk itu. Karena saya diciptakan Tuhan untuk mendoakan mereka. Itu bisa berjam-jam sampai rasa sedih, pedih yang mencekam, yang itu hilang, diangkat oleh Tuhan. Artinya itu doanya sudah selesai. Tuhan sudah terima. Jadi jangan Anda anggap semuanya baik-baik saja. Orang yang tidak merasa berdosa, dialah yang harus pertama kali merasa berdosa. Amin. Amin. Orang yang tidak merasa berdosa, pertama kali harus merasa berdosa. Sedih. Bayangkan, itu anak rohani saya, sudah tidak ada urusan dengan saya seharusnya. Umurnya sudah 50-an. Hampir 50. Mudah. Tetapi Tuhan taruh di hati saya. Belum lagi orang-orang lain yang tidak saya kenal.
Beberapa saudara dari istri saya kan banyak yang masih muslim. Itu Tuhan taruh di hati saya. Sedih. Apalagi saudara yang tiap hari bersama saya lebih tahu. Karena Tuhan kasih tahu kan. Walaupun kita kelihatan baik-baik, tapi saya tahu. Karena Tuhan kasih tahu. Dan itu saya doain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah sampai kita buta dengan aktivitas gereja kita. Sehingga kita melupakan sosok yang sesungguhnya sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia harus menjadi sumber utama kerinduan kita. Bagaimana kita mengenal dia? Membaca Alkitab, merenungkannya. Tidak ada lagi yang lain. Kita buka kitab Lukas ya. Lukas yang ke-8 ya. Ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Bayangkan itu. Kalimat pertama dikatakan apa? Ayat pertama. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita belajar minggu lalu dari perempuan sakit pendarahan bahwa dia sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Ketika dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus, dia membuang semua kabar-kabar tentang tabib yang mendiagnosis penyakit dia. Betul tidak? Tabib itu sudah menghabiskan uangnya sampai dia nggak punya lagi apa-apa. Dia sudah bertahun-tahun sakit pendarahan dan tidak sembuh-sembuh. Dia buang pendengarannya akan perkataan-perkataan para tabib itu, dan dia ganti dengan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Yesus yang baik, Yesus yang mengampuni, Yesus yang menebus dosa, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membangkitkan orang mati. Dia dengar. Dia mengalihkan mendengar. Maka dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Lalu dia dengan iman mendatangi Yesus. Semua orang tidak pernah punya iman seperti perempuan sakit pendarahan. Cuma dia yang diberikan wahyu oleh Roh Kudus. Roh Kudus bilang ke dia, kalau kamu mau sembuh, kamu pegang saja jubahnya. Tidak usah kamu ditupangi tangan, tidak usah kamu bersentuhan secara fisik. Kamu pegang saja jubahnya. Kamu sembuh. Itu iman dari mana kalau bukan dari Roh Allah? Amin. Itu karena dia sudah mengalihkan mendengar dia, cara dia mendengar dari pendengar yang salah, dari mendengar yang mematikan, dari mendengar yang membuat dia rugi, dari membuat dia miskin, karena habis semua hartanya untuk mengobati sakit pendarahannya, lalu dia ubah, dia ganti mendengar Yesus yang menghidupkan, Yesus yang menjadi terang, Yesus yang membangkitkan, Yesus yang mengampuni, Yesus yang membebaskan. Dan Roh Allah tidak ada yang seperti itu. Di Perjanjian Lama juga tidak ada yang seperti itu. Roh Allah memberitahu dia, pegang jubah Yesus Kristus. Engkau akan sembuh. Maka saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba Roh Allah ada padamu dan mengurapi engkau,
Lalu Roh Allah itu berkata kepadamu, berjalanlah, melangkahlah, maka engkau akan berhasil. Maka engkau akan berhasil. Karena dari pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau mendengar firman Tuhan kita, tidak kita perbaiki caranya mendengar, kita tidak akan mendapatkan rema. Akhirnya kita sama dengan orang lain. Sakit ya sakit, pusing ya pusing, penat ya penat, menderita ya menderita, sengsara ya sengsara. Tidak ada kelepasan, tidak ada pembebasan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Maka kita melihat orang-orang Kristen tetap aja mukanya kesemok, asem, udah jelek tambah jelek. Harusnya kalau engkau punya Roh Allah yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, engkau dan saya semakin charming, semakin glowing, semakin indah dilihat. Jadi waktu dia mendengar tabib-tabib itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, habis semua uangnya, hartanya habis, nggak sembuh-sembuh, mukanya kusut, karena dia mendapat informasi-informasi negatif. Segala sesuatu yang negatif pasti membuat kita mati. Pasti, karena itu mematikan. Segala negativitas itu pasti mematikan. Karena namanya negatif, itu datangnya dari si iblis, datangnya dari si jahat. Segala sesuatu yang jahat itu pasti negatif. Tetapi dari Tuhan Yesus, dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Itu semuanya positif. Semuanya indah. Semuanya manis. Sedap didengar. Patut dipuji. Yang memuliakan. Semuanya serba kasih. Serba mengampuni. Serba memberkati. Dia dengar itu. Maka ketika dia dengar itu dan dia berkata, aku pasti sembuh dengan Tuhan Yesus ini. Lalu apa yang terjadi? Dia dapat rema dari Roh Kudus. Roh Kudus bilang ke dia, kamu pegang jubah-jubahnya. Jubah-jubahnya. Kamu akan sembuh. Ada banyak orang di sekitar Yesus yang seharusnya bersentuhan dengan Yesus. Bersinggungan dengan Yesus. Harusnya mendapatkan urapan nggak? Halo? Dapat nggak? Dapat. Tapi dapat nggak? Enggak. Hanya perempuan yang sakit pendarah. Karena dia sudah mendapat rema dari Roh Allah. Pegang jubah-jubahnya, kau akan sembuh. Makanya Bapak Ibu lihat. Saya paling tidak bisa menghakimi. Kenapa? Karena itu tanda kita sombong. Ada banyak pendeta menghakimi. Apa itu? Doain air minuman. Apa itu doain air minuman? Pasti sembuh. Apa itu, saudara? Kalau orang punya iman, asal aku minum air yang didoakan pendeta itu, aku pasti sembuh. Aku akan sembuh. Kalau itu terjadi, masa kita menghakimi? Halo? Halo? Tapi banyak orang seperti itu, bukan? Apa itu? Apa itu? Itu nggak alkitabiah. Nggak ada di Alkitab itu. Emang perempuan sakit pendarahan ini apa ada di kitab Taurat? Pegang jubah Yesus akan sembuh? Apa ada sebelumnya? Tidak ada. Jadi Roh Allah kalau udah mengurapi kita dan memberikan kita kata-kata rema, itu nggak ada yang bisa membantah. Sampai di sini ada yang mengerti maksud saya? Ini cara mendengar. Itu memperbaiki iman kita. Saya nggak pernah menghakimi pendeta yang mendoakan. Ini saya doakan, nanti bawa pulang, kasih minum kepada yang sakit. Itu iman pendeta itu. Barangkali memang dia dapat dari Tuhan rema. Engkau kasih tahu jemaatmu yang sakit, dia minum, pasti sembuh. Masa kita mau bantah? Itu kan hubungan pribadi dia dengan Tuhan, amin.
Kalau engkau tidak bisa melakukan apapun, jangan menghakimi. Ada nggak bagianmu dalam kontribusi kerajaan Allah? Kalau nggak ada, udah diem. Amin. Dia. Ada lagi yang menghakimi. Masa perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur, sembuh. Itu nggak Alkitabiah, nggak ada di Alkitab itu. Saudara, kalau itu pendeta memang disuruh Tuhan, dan dia mengatakan itu, dan dia mendapatkan rema itu dari Tuhan, karena memang Tuhan bicara sama dia, dan jemaatnya percaya, umatnya percaya, engkau harus menerima itu sebagai sebuah kedaulatan Allah. Sama seperti perempuan ini yang sakit pendarahan. Asal mujamah jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Mungkin orang lain coba-coba melakukan hal yang sama, nggak sembuh. Betul tidak? Karena tidak disuruh Tuhan. Suatu ketika pendeta dari Afrika Selatan, ini saya nggak bosan ulang-ulangnya. Dia disuruh Tuhan. Besok engkau bikin warta jemaat, ya. Warta jemaatmu itu di halaman belakangnya, kau taruh tanganmu. Ini misalnya ya, ini misalnya warta jemaat. Tapi kan ini buku, tapi warta jemaat itu kan cuma selembar, 2 lembar, amin. Nah, Tuhan bilang, taruh tangan kananmu ini di lembar paling belakang. Lalu Tuhan bilang, lukis. Jadi dilukislah. Nah, begini. Dicetak gitu. Amin? Paham ya? Cetak. Taruhlah di tangan. Lalu apa yang terjadi? Kasih tahu jemaatmu, kalau mereka sakit, suruhlah mereka taruh tangan mereka di tangan yang kau gambar tanganmu itu, di lembar warta jemaat itu. Pasti mereka sembuh. Itu Tuhan yang ngomong. Dia lakukan itu. Itu mukjizat terjadi di Afrika Selatan. Pendeta kulit putih. Dan anehnya, jemaat dia membawa itu warta jemaat ke Eropa liburan, karena bule kan, datang ke keluarganya. Ternyata keluarganya itu ada yang sakit udah bertahun-tahun nggak sembuh. Lalu dia bilang, kalau engkau percaya, inilah kata pendeta, taruhlah tanganmu di tangan pendetaku yang tercetak ini. Apa sih? Karena Tuhan yang melakukannya. Tahu nggak saudara? Itu dia taruh. Sembuh nggak? Sembuh. Dahsyat nggak? Dahsyat. Siapa yang dahsyat? Pendeta, gembala, atau Tuhan? Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang suruh, tidak mungkin terjadi. Hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang pernikahannya berantakan. Itu banyak faktor. Tapi satu hal yang saya mau katakan, jangan dulu, baik si pria maupun si wanita, waktu menikah, itu tidak berdoa. Tidak berdoa. Tuhan, inikah pasanganku? Tuhan, inikah calon suamiku? Tuhan, inikah calon istriku? Tidak berdoa. Tidak berdoa. Nah, setelah menikah, harusnya mendalami firman Tuhan. Nah, kalau sudah mendalami firman Tuhan dan merenungkannya, yang tadinya tidak berdoa, bisa nggak itu dikuduskan, dimeteraikan, diberkati, karena iman percaya dia setelah dia membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dikuduskan pernikahan yang tadinya dengan tidak doa itu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi sayangnya, sudah menikah, masalah muncul bertubi-tubi, berkali-kali. Baik si wanita maupun si pria tidak merenungkan firman Tuhan. Akhirnya tidak ada iman.
Kalau ada iman, itu pasti terberkati. Diperbaiki. Karena ketika Tuhan, ya, sudah kita berjanji di mimbar, kita kan berjanji, dalam suka dan dalam duka. Ketika sampai di kata duka, itu kan kita sudah berjanji. Nah, inilah yang harusnya kita kembali ke Alkitab. Supaya ketika kita mengalami duka, firman yang kita dapat itu semakin menguatkan, menghiburkan, dan menyelamatkan kita dari lembah duka pernikahan. Amin. Lembah duka soalnya. Lembah air mata. Tapi itu kan ada, betul nggak? Ada. Banyak pasangan-pasangan muda, ya, hanya beberapa bulan saja mengalami madunya, selebihnya mengalami neraka. Sampai Anda loh yang ngomong, kalau tahu begini gue nggak nikah dulu. Ada yang ngomong begitu. Kalau tahu begini aku nggak nikah. Saudara, ketika kita menikah, kita jelas pribadi yang berbeda. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab dan merenungkannya, Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela. Tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak merenungkannya secara khusus, secara spesial, bagaimana mungkin kita akan diperbaiki? Bagaimana mungkin kita akan kembali mengalami rahmat Tuhan? Kita harus mengalami sukacita itu, damai sejahtera itu. Apalagi ada pasangan yang begini, dia benci bapaknya. Iya kan? Ini anaknya perempuan, dia benci bapaknya. Bapaknya tukang selingkuh, bapaknya tukang kawin cerai. Dia benci sekali bapaknya. Karena anak perempuan pasti lebih mengasihi bapak daripada ibunya. Karena ini udah kodrat. Tapi melihat kelakuan bapaknya, dia benci sekali. Sampai-sampai dia nggak mau menikah. Tapi akhirnya dia menikah. Tetapi karena dia belum menghilangkan kebencian dia kepada bapaknya, akhirnya apa? Dia dapatin suami kayak bapaknya. Yang dulu waktu masih muda, nggak ketahuan. Nggak seperti itu, tapi setelah menikah, dia mendapati, loh kok suaminya seperti bapaknya? Nah, itulah. Iblis ingin kita mengalami apa? Lingkaran setan. Kita mau keluar dari kebencian bapak kita pikir kita mau bebas, ternyata kita kembali kepada itu. Seperti bapak kita. Banyak yang seperti itu. Makanya kalau kita betul-betul mengaku orang Kristen, itu nggak cukup. Harus benar-benar menjadi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, harus baca Alkitab dan merenungkannya. Orang Kristen banyak di penjara. Yohanes, Yakobus, Lukas, Matius. Banyak di penjara. Tapi juga banyak Yakobus, Lukas, Matius di gereja. Jadi perhatikanlah bagaimana kita mendengar. Mari kita bangkit berdiri. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau kita menganggap kita memiliki cara mendengar yang benar, kita menganggap nih, Lukas 8 ayat 18 tadi, ternyata nggak ada, maka Alkitab bilang apa? Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Jadi makanya cepat-cepat perbaiki sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kan bisa saja Tuhan Yesus datang kembali nanti malam. Maksudnya dipanggil tuh. Jadi cepat-cepat.
perbaiki cara kita mendengar. Amin. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa masing-masing. Minta tolong Tuhan membebaskan kita dari rasa tertuduh bersalah. Karena kita tahu Roh Kudus ada di sini, Dia akan membebat semua kepedihan, kesedihan, luka-luka batin kita. Dia akan memeluk kita, asal kita minta ampun kepada Tuhan. Dia akan tolong kita, Dia akan berikan belas kasihannya, rahmatnya, yang selalu manis, selalu indah, Dia akan berikan kepada kita. Bapa, Kau dengar doa jemaat-Mu yang minta ampun kepada Kau selama ini tidak merenungkan firman-Mu siang dan malam, yang tidak memperbaiki cara mereka mendengar. Tuhan Yesus, tolong kami. Mulai hari ini Tuhan dorong kami, paksakan untuk mau merenungkan firman-Mu siang dan malam secara khusus, secara spesial, khusus, intim dengan Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tapi bersama Tuhan kami dibebaskan dari segala yang jahat. Bersama Roh Kudus kami dibebaskan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kiremanasyana. Taruh tangan kananmu di kepalamu, dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang menaruh tangan kanannya di kepala mereka. Turunlah urapan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu, belas kasihan. Engkau memberkati anak-anak-Mu dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Engkau memberikan damai sejahtera dan rahmat-Mu yang selalu manis indah, yang selalu membangun, yang selalu memberikan hal-hal yang baik, positif, dan optimis, yang memberikan kelegaan dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan atas pengurapan-Mu yang Kau taruh di kepala kami. Dan biarlah itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diurapilah Kau, dibebaskan, dan diberikan sukacita yang baru. Hatimu melimpah dengan ucapan syukur, dan Tuhan mengalirkan aliran-aliran yang kudus dalam hidupmu. Aliran-aliran surgawi dalam hidupmu terjadi dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan berkatilah Kau sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yesus, Yesus,
kau berani bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, 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 kau berani bagiku. Segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang terberkati berkata, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati saudara, silakan memberi. Kita semua diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala telah menjadi saluran berkat buat kita semua.